Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du, ngaji kita yang kedua tentang hadis Bulughul Maram. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu ats-tsalatsatu wa sahahahu Ahmad. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah telah bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, itu statusnya suci, mensucikan, tohir, mutohir, la yunajjisuhu syai'un, sesuatu tidak akan menjadikan najis. Maksudnya hadis ini bahwa al-ma'u la yatanajjasu biwuqu'i syai'in fihi, bahwa air tidak menjadi najis sebab jatuhnya sesuatu di dalamnya. Sababul wurudil hadis, sebab hadis ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Abu Abdullah bin Abdussalam Al-Alusi dalam kitab Ibanatul Ahkam. Beliau menjelaskan bahwa sababul wurudnya adalah sahabat meletakkan sesuatu atau barang yang najis di belakang rumah, kemudian sesuatu itu mengalir dalam sebuah sumur. Sumur itu airnya banyak, volumenya banyak, wa kana ma'uha katsiron la tughayyiruhu hadhil asya, bahwa volume airnya banyak yang dengan adanya masuknya sesuatu yang najis ke dalam sumur itu, maka tidak menjadikan air itu berubah sifatnya. Fas'alur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang an sya'niha liya'lamu hukmaha minat toharoti wan najasati. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang status airnya, apakah hukumnya termasuk air yang tohir, air suci, apa termasuk air yang najis. Fakana jawabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, annal ma'a la yunajjisuhu syai'un, bahwa air tidak, sesuatu itu tidak menjadikan najis sebab sesuatu yang jatuh di dalam air itu, tetapi dengan syarat malam yatagoyar, selagi sesuatu air itu tidak berubah. Senada dengan hadis ini, di mana posisinya penting, artinya yang menjadikan sesuatu berubah, artinya sifat-sifat berubahnya air itu sejauh mana. Di sini dijelaskan oleh hadis berikutnya, hadis yang ketiga, an Abi Amamah Al-Bahili
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghulaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wal Baihaqi al ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lanuhu bi najasatin tahdusu fihi. Hadis ini maksudnya adalah bahwa air itu tetap suci kecuali dia berubah rihuhu, berubah rasanya, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, binajasatin tahdutsu bihi, sebab jatuhnya najis ke dalamnya. Hadirin kawan-kawan anggota GP Ansor Kabupaten Seruyan yang berbahagia. Hadis yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwa yatanajasul ma'ul kathir idza waqa'at fihi najasatun wa ghayyarat ahadu awsafihi as-salasah, bahwa air yang banyak itu bisa menjadi najis sebab kejatuhan suatu barang yang najis. Syaratnya wa ghayyarat ahadu awsafis salasati, syaratnya adalah berubah salah satu sifat yang ketiga, salah satu sifat dari yang tiga pada air, yakni warnanya, rasanya, maupun baunya. Artinya bahwa apabila air itu banyak tohir mutohir, tetapi ketika kejatuhan najis dan kondisinya berubah dalam arti berubah salah satunya, mau rasanya, warnanya, maupun baunya, maka dia menjadi najis. Tetapi apabila air yang banyak itu, yang kejatuhan najis itu tidak berubah dari salah satu dari sifat air tadi, rasanya, warnanya, maupun baunya, maka yang demikian apabila tidak berubah maka tetap tohir mutohir. Dari hadis ini ajma'al ulama ala annal ma'a idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyarat ahadu awsafihi launuhu aw ta'muhu aw rihuhu fa huwa najasun. Ulama bersepakat ala annal ma'a, bahwa sesungguhnya air jika kejatuhan najis dan faghayyarat, maka kemudian dia berubah salah satu dari sifatnya, baik dari sisi launuhu, warnanya, kemudian rasanya, maupun rihuhu, baunya, maka air itu dihukumi najis. Kemudian ukuran banyak dan tidaknya itu sejauh mana? Nah, ini penting karena kalau air itu sedikit, ulama sepakat bila kejatuhan mau berubah mau tidak tetap najis. Tetapi ketika air itu banyak, maka kalau berubah maka dia najis, kalau tidak berubah maka tidak najis. Cuma ukurannya banyak itu sejauh mana, maka itu diterangkan oleh hadis keempat.
An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al ma'u qullataini lam yahmil al khobatha wa fi lafdin lam yanjus akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanal ma'u qullataini, ketika air itu volumenya 2 kulah, maka lam yanjus, maka tidak najis bila kejatuhan najis. Artinya ketika air itu 2 kulah kejatuhan najis, maka dia tetap tohir mutohir asal tidak berubah sifatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini pertanyaannya 2 kulah itu berapa? Nah, ini 2 kulah menurut Rois Suriah PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, ketika beliau menjelaskan di dalam Syarah Takrib, beliau menjelaskan bahwa 2 kulah itu setara dengan 270 liter air. Jadi 2 kulah itu kalau ukuran sekarang adalah 270 liter air. Atau kalau dalam ukuran hasta, yakni 1/1/4 hasta. Artinya begini, kalau air itu dalam sebuah kubus yang rusuknya 1,25 atau 1/4 hasta, maka airnya itu namanya air 1 kulah, atau dalam standar sentimeter adalah rusuknya 91,8 cm. Artinya kalau boleh dikatakan ketika air dimasukkan kubus dengan rusuk dengan panjang, rusuknya itu panjang, lebar, tinggi itu, atau rusuknya itu 91,8 cm, maka itu sudah disebut ukuran 1 kulah. Artinya bila air yang 1 kulah ini kejatuhan najis dan tidak berubah dari sisi warnanya, baunya, ya, rasanya, baunya, ini tentunya tetap dihukumi suci. Hadirin yang dimuliakan Allah, lebih jelasnya dalam fikul hadis pengikut Syafi'i, kemudian pengikut Hanafi dan pengikut Hambali, wa dhahaba Syafi'iyatu wal Hanafiyatu wal Hanabilatu ila kismatil ma'i ila qalilin tadurhun naja 1 mutlaqon wa katsirun la tadurruhu ila ma ghayyara ahadu awsafihi as-salasi. Jadi pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Hanafi, dan pengikut Imam Hanbali membagi air menjadi 2. Yang pertama adalah air yang qalil, tentunya dengan air yang sedikit
tadurruhun najasatu mutlakon. Artinya ketika kejatuhan najis, kemasukan najis, kecampuran najis, ya air yang sedikit ini mutlak menjadi najis. Lah banyaknya seberapa? Banyaknya tentunya 2 kolah. Kurang dari 2 kolah itu adalah air yang sedikit, ukurannya adalah 2 kolah. Kalau kurang dari 2 kolah maka dihukumi najis, berubah atau tidak. Wa katsirun la tadurru illa ma ghayyara ahadu awsafihi as-salasati. Bila airnya banyak, artinya di atas 2 kulah, maka kalau tidak berubah maka tetap tohir mutohir. Bila berubah maka menjadi air najis. Baik dilihat berubah dari sisi launuhu, warnanya, kemudian tokmuhu, rasanya, maupun rihuhu, baunya. Demikian, semoga kita bisa mengambil dari ketiga hadis ini, artinya air, kesimpulannya air terbagi menjadi 2. Pertama, air sedikit dan banyak. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah atau sekitar 270 liter. Kalau air kurang dari 270 liter, maka itu kategori air yang sedikit. Tentunya bila dia kejatuhan najis, baik dia berubah atau tidak, maka tetap dihukumi najis. Tetapi kalau air itu banyak, artinya volumenya di atas 2 kulah atau di atas 270 liter, maka hukumnya ada 2. Kalau tidak berubah, maka dia tetap suci, tetapi kalau berubah, maka dihukumi najis. Berubah apanya? Berubah tentunya dari sisi warnanya. Jadi ketika warnanya berubah, maka najis. Atau warnanya nggak berubah, tetapi tokmuhu, rasanya berubah. Nah, kalau rasanya berubah, walaupun warnanya tidak berubah, maka dia tetap najis. Atau rihuhu atau baunya kok berubah, walaupun rasanya dan warnanya tidak berubah, maka tetap dihukumi najis. Jadi kalau salah satu dari 3 hukum itu ada pada air yang kejatuhan najis, kalau dia karena dia tagayur, berubah, maka dihukumi najis. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.